Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rahmawati Oja. Di sini saya akan memberikan sedikit cara konfigurasi routing OSPF di Cisco Packet Tracker. Oke, di sini kita akan buat bagannya. Dan di sini saya akan membuat bagan dengan isinya di dalam, yaitu ada 2 router, ada 2 switch dan 2 PC. Langsung buat aja ya. Pertama kita pakai router yang PT router. Langsung kita taruh sini 2 ya, kanan kiri, segini jaraknya. Kemudian pakai switch yang 2950/24. Jadi jaraknya di sini aja, 2 kanan kiri. Kemudian lanjut isi di sini ya, biar bagus. Oke, kita sambung, jangan lupa pakai ini. Pakai sini, kemudian di sini pakai isi, kemudian dari router ke router 2, kemudian dari PC router 2 ke switch ke PC. Saya bawa dari tengah-tengah. Oke, untuk memudahkan saya ingin memberikan nama-nama, misalkan seperti ini. Ini akan saya beri nama sebelah sini ya, yaitu LAN A atau Local Area Network A. Kemudian akan saya beri nama yang sebelah sini adalah jangan. Di sini saya akan beri nama Local Area Network 1. Kemudian di sini saya akan memberi nama Local Area Network 2. Oke, kemudian kita buat lagi IP-nya ya, supaya nanti kita tinggal ketik, tinggal tulis gitu. Sebelumnya biar tahu, kita lihat dulu. Di sini ada SE2/0 arahnya ya. Di sini ada FA0/0. Di sini ada FA juga ya. Nah, di sini ada nama-namanya lah ya di sini tuh. Kalian bisa ngafalin arah-arahnya menggunakan ini. Kemudian saya langsung beli IP-nya yang atas. Ini akan saya IP 192.168.1.1. Oke, yang di sini saya akan beli 192.168. Kan tadi satunya satu, kemudian satunya dipakai, kita pakai 2. Berarti 192.168. Kemudian kita lanjut yang EVA ini. Di sini aja. 192.168.2.1. Saya akan kasih IP addressnya itu. Kemudian yang sebelah sini 92.168.3.1. Karena tadi duanya sudah dipakai sebelah sana, di sini pakainya 3. Kemudian yang bawahnya di sini aja ya, sini aja. 192.168.2 aja ya. Berarti 2.2. Kan 2.1 bawahnya 2.2. Kemudian ini di sini 92.168.3.2, karena tadi yang atas sudah 3.1, ini 3.2. Oke teman-teman, sudah selesai ya. Sini ada ketutup dikit, nggak apa-apa lah. Kita lanjut pemberian di sini IP pada router. Klik, kita ke CLI, kemudian arahkan kursornya pada sini, pada paling bawah ya. Kemudian kita ketik no. Kita ketik no, kemudian enter sampai kalian nemuin tulisan router. Setelah itu kalian ketik enable, kemudian enter, kemudian konfigurasi terminal. Tapi kalian cukup tulis config T, itu adalah konfigurasi terminal, tapi kalian nulis config T doang juga nggak apa-apa. Kemudian enter, kemudian kita bakal buat interface
yang FA0/0 itu dulu ya. Kemudian INT itu interface ya. Kemudian FA0/0. Kemudian kita enter. Setelah itu kita masukin IP address-nya. IP address sama dengan maksudnya jangan pakai sama dengan IP address 192.168.2.1. kita pakai yang ini ya, ini IP address-nya itu yang arah bawah ini loh. Nah ini kan ini FA0/0, kita pakai itu. Oke, kita lanjut 2.1, kemudian masukin subnettingnya yang karena saya pakai kelas C, jadi 255.255 3 kali ya. Kemudian titik 0, kemudian titik 0, enter. Titik 0, enter. Kemudian setelah itu kita aktifin. Untuk aktifinnya apa? No spasi SH. Kemudian kita enter, klik. Nah, coba kita lihat sudah berubahkah warnanya? Cara yang tadi berwarna merah, sekarang dia sudah memiliki alamat IP, jadi dia sudah ganti warna jadi hijau. Oke. Setelah itu klik enter lagi, kemudian exit, enter lagi, kemudian kita lanjut ke interface yang SE. Interface yang SE ya. Oh, INT. Kemudian SE 0 flash bentar. Kemudian INT SE 2 flash 0. Kemudian enter, kita masukin ya IP address-nya. IP address 192.168. Tadi 1.1, jangan lupa subnettingnya 255.255.255.0. terus enter. Kemudian buat ngaktifnya no SH, enter lagi, kita cek ya. Oke, jadi untuk interface serial FA0/0 sudah aktif. Kita lanjut ya, sebentar ya. Exit ya. Habis exit kita enter lagi. Terus kita akan buat yang router OSPF-nya. Ya, kita buat yang router SPF-nya. Router spasi OSPF spasi 10. Kemudian enter. Kita masukin yang network serial satunya. Network. Masukin 192.168.2.0. Kenapa 0? Karena network itu 0. Kita pakai yang ini. Satunya kita ganti 0. Kemudian spasi 0.0.0 3 kali ya, titik 255 spasi area 0. Kemudian kita masukin lagi yang network yang satu lagi, yang router satu lagi 168 titik maksudnya kita aktifin yang router yang satu lagi networknya 1.0 bawahnya itu loh, 192.168.2.0 terus 192.168.1.0 lah. Spasi 0.0.255 area 0. Kemudian kita enter, kita enter lagi, kemudian enter lagi, maka kita sudah menyelesaikan router yang ada di local area network 1. Kemudian kita langsung keluar aja ya, close. Kita lanjut, ini kan masih merah, jadi kita langsung ini nanti dulu kita atur IP address di PC yang pertama ini dulu. Caranya klik, pilih desktop, IP configuration, kemudian masukin 192.168.2.2. Settingnya otomatis ya. Kemudian gateway-nya berarti 192.168.2.1. Kok bisa
Bisa dong. Jadi gini nih, 191.168.2.2 itu ini IP address yang tadi saya buat, yang di kurs buat isi yang pertama ini, masukin ke sini. Kemudian 192.168.2.1 itu dari sini. Nih ya, nomor IP address yang atas ini. Oke, kemudian ini udah ya. Kita closein aja. Terus aja udah. Langsung kita atur buat yang router kedua ini, klik. Kemudian pilih CLI kayak tadi ya caranya. Pilih sini no, enter sampai keluar router ya, lupa. Enable, enter. Terus konfigurasi terminal, atau kalian bisa tulis config T. Kemudian kita setting IP yang serial dulu ya. Berarti kita enter, kemudian interface yang SE2/0, kemudian enter lagi, kita masukin IP address atau IP add aja nulisnya, kemudian 192.168.1 aja deh, 1.2 gitu ya. Tadi kan saya udah buat 1.2, kemudian jangan lupa 255 nya subnetting ya, maksudnya jangan lupa subnettingnya 255.0. kemudian kita pencet enter. Jangan lupa buat ngaktifinnya no spasi sh, enter. Setelah itu enter lagi, kita exit, enter. Nah sekarang masing-masing kelas sudah mempunyai IP-nya. Kemudian kita kita buat interface yang FA0/0, kemudian enter, kita masukin IP address-nya, IP address 192.168.3.1 yang ini ya, yang ini 3.1. kemudian jangan lupa masukin subnettingnya 255.255.255.0. terus kita spasi untuk mengaktifkannya, jangan lupa no sh spasi. Nah kalian bisa lihat di sini sudah berubah kan warnanya, yang tadi merah menjadi hijau. Oke, maka kita enter lagi, biasa exit. Kemudian setelah itu kalian atur router OSPF nya, router OSPF 10, kemudian enter ya, OSPF 10, kemudian enter, kemudian masukin tuh networknya, network stasi 192.168.1.0. Kenapa 0? Oke, balik lagi saya kasih tahu. Di sini duanya kita ganti 0. Kemudian spasi 0.0.0.255 area 0. Lanjut buat lagi bawahnya, buat network 192.168. Wow, salah. Lagi pencet maaf ya. Network 192.168.3.0 spasi 0.0.0.255 area 0 ya. Nah kemudian setelah itu di N, setelah N kebanyakan. Untuk konfigurasi dan pemberian IP telah selesai, kita keluar aja ya, kita keluar. Nah kemudian kita buat di sini, lanjut konfigurasi ke PC yang kedua, klik desktop, IP configuration-nya 92.168.3.2. Oke, get play-nya berarti 192.168.3.1.
Oke, sudah selesai. Nah, sekarang topologi ini sudah saling terhubung. Kemudian setelah selesai, kita bisa cek ini sudah terhubung atau belum menggunakan command prompt. Oke, cara buat ngeceknya sudah terhubung atau belum yaitu klik isinya, kemudian kita ke command prompt, klik, kita ketik ping, kemudian kita masukin IP-nya 192.168.2.1, kemudian kita enter. Reply from, tandanya terhubung. Kita lanjut, ping 192.168.1.1, kemudian kita enter. Oke, reply from lagi, ping 192.168.1.2, kita enter lagi. Oke, terhubung. Ping lagi 192.168.3.2, enter lagi. Oke, untuk pertama pasti bakal request timeout, tapi bawahnya berhasil sih reply from ya. Nah, setelah seperti ini berhasil, kita keluar. Kita juga bisa cek apakah sukses atau enggak ini terkoneksinya menggunakan PDU. Caranya begini. Ini yang ada kayak pesan tertutupnya, diklik. Kita misalkan dari PC ini ke router. Nah, kalian bisa ngecek di sini, sukses. Kalau sukses berarti tidak ada kendala ya, atau berarti berhasil. Ini PC ini ke router 2, sukses lagi. Kemudian dari PC ini ke sebelahnya, sukses lagi. Kita balikin. Udah, coba dari router ke router, sukses. Lanjut, coba dibalik dari PC ini ke router dulu deh. Oh, sukses. Kemudian dari PC ini ke router ini, sukses. Kalian bisa coba kayak gini ya teman-teman, buat nyoba berhasil atau enggak kalian sukses. Nah, sekian, berarti percobaan kali ini berhasil ya teman-teman. Kalian bisa lihat cara dari saya ini, cara untuk itu ya, cara untuk konfigurasi routing OSPF di Cisco Packet Tracker. Nah, sekian dari saya. Jika ada yang kurang jelas bisa tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.